Selamat siang sahabat Rasda. Kali ini kalian bersama dengan Olive ya. Di sini Olive berada di kolam perikanan atau agribisnis perikanan air tawar. Jadi pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan salah satu narasumber yang emang jago banget di bidangnya. Yuk langsung aja. Halo, selamat siang. Selamat siang, Lola. Wah, lagi ngapain nih? Biasa memelihara para peliharaan Pelihara ikan, iya. Ini ada boleh minta induk-induk waktunya nggak buat bincang? Boleh, bisa. Ini Kayaknya santai kita kok. harus Oke. nyari Cari yang tempat tepat iya. Iya, Hot ya, panas kalau banget. di lapangan panas ya. Oke. Kira-kira kayak di mana nih ya? Apa sambil jalan ke sana, Boy? Apa? Yuk. Yuk. Iya. Tumben ini. Ada apakah gerangan ini? Iya, jadi pengen ngobrol-ngobrol sebentar gitu, pengen tahu kira-kira kegiatan di jurusan agribisnis perikanan tawar nih apa aja gitu, terus cakupan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap harinya gitu sebelum pandemi ya, karena Iya. pandemi pasti yang kegiatan offline pasti kan agak Iya, sedikit Terganggu. terganggu. Gitu. Banyak yang berhenti malah. Ini kolam kita banyak yang kosong karena ya memang perawatannya butuh banyak personal. Tapi kalau misalnya dikatakan tentang, saya copot masker ya. Iya, nggak apa-apa. Udah aman, udah rapid semua kok. Oke. Kalau kita bicara tentang kegiatan di agribisnis perikanan, otomatis banyak ya, banyak. Dalam arti banyak itu setiap hari. Setiap hari itu pasti ada yang diurusin loh. Mulai dari indukan sampai larva itu ada semua yang diurusin. Kebetulan tadi pagi juga habis kirim benih juga ke BPI di Pacitan juga. Wah, ini kegiatan selama pandemi Iya, ya? selama pandemi. Kalau misalkan belum pandemi, ini kegiatan-kegiatan apa aja yang dilaksanakan? Kalau sebelum pandemi lebih penuh malah, kita lebih banyak kita urusin. Jadi biasanya kita ada beberapa spesies, mulai dari lele, mulai dari gurame, nila, kita juga ada semua itu biasanya. Tapi ini karena ya kondisinya seperti ini, anak-anak nggak masuk, jadi pelan-pelan apa istilahnya yang ngurusin juga terbatas. Iya, ini agak lebih jauh nih. Mau kalau misalkan untuk apa namanya pembelajarannya mungkin apa aja yang dipelajari selama mereka berada di Iya, yang pasti perikanan untuk SMK itu kita bicara tentang belajar dasar bagaimana siswa kita itu diarahkan untuk menjadi wirausahawan di bidang perikanan. Itu yang pertama. Kalau misalnya pun dia tidak punya minat bakat di wirausaha, dia punya talent atau bakatnya sebagai karyawan, ya kita mempersiapkan siswa kita sebagai seorang karyawan di bidang perikanan yang profesional. Itu. Jadi ya dua hal itu yang menjadi dasar, sehingga yang kita berikan kepada siswa kita itu adalah pelajaran-pelajaran tentang dasar-dasar budidaya perikanan. Nah, dalam hal ini konteksnya di SMK 2 itu perikanannya adalah budidaya air tawar. Itu meskipun tidak menutup karena judulnya agribisnis perikanan ya, dunia perikanan itu tidak hanya sebatas ikan saja sebetulnya. Kita juga memberikan materi-materi lain yang meluas seperti udang gitu. Karena di Pacitan ini salah satu potensi daerahnya yang berkembang adalah tambak udang. Jadi kita juga berikan materi tentang tambak udang. Selain spesifikasi spektrum kurikulumnya adalah perikanan air tawar gitu. Untuk mata pelajarannya ada beberapa. Nah, ini mencakup 4 dasar ya. 4 dasar yang pertama mulai dari pembenihan, yang kedua pendederan, yang ketiga pembesarannya, sampai yang keempat adalah kegiatan pemanenan dan pasca panen. Nah, ini 4 materi dasar yang dipelajari atau yang diberikan di perikanan SMK. Itu. Untuk PKL-nya, biasanya kan SMK pasti ada. Oh iya, pasti. Kalau PKL, kebetulan saya menggunakan salah satu kaos yang kita sudah bekerja sama cukup lama. Kita ada salah satu instansi swasta yang sudah bonafit sekali, yaitu dari Indoscope Booster. Itu salah satu rekanan untuk siswa kita PKL. Itu yang di luar kota. Indoscope Booster itu ada di Surabaya, Sidoarjo gitu ya. Kalau yang dalam kota Pacitan banyak juga. Itu ada PT Global, ada SMI dan sebagainya. Mungkin sambil jalan ke sana ya, sambil lihat-lihat. Jadi SMK 2 itu masih dalam masa rehab ini ya. Kolam-kolam kita lagi kita rehab supaya kita memberikan pelayanan terbaik untuk siswa kita dalam hal praktek gitu. Nah, ini salah satu, saya menyebutnya kolam multifungsi ya. Multifungsi ini settler untuk benih dan juga pembenihan. Nah, ini kolam-kolam ini memang habis selesai kita gunakan di ujian kemarin. Biasanya anak-anak yang Ya, anak-anak semua, mulai dari apa istilahnya perawatan sampai pada pemeliharaan larvanya. Nah, ini semua anak-anak yang mengerjakan.
Gitu. Oke, untuk output yang dihasilkan, yang ingin dihasilkan oleh perikanan atau jurusan perikanan ini kira-kira apa, Pak? Outputnya dalam hal ini siswa ya? Iya, siswa jelasnya. Ya. Yang pasti untuk output siswa harapan kita ya mencakup 3 kebisaan dari SMK sesuai dengan slogannya. SMK bisa wirausaha, bisa bekerja, bisa kuliah. Itu harapan kita, visi misi kita tetap ke situ, mengacu pada situ. Jadi di SMK Perikanan ini kita berharap siswa kita lepas dari SMK Perikanan itu yang pertama mampu untuk membuat sebuah pola wirausaha. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak punya bakat, karena wirausaha itu bakat ya, tidak semua orang bisa berpikir untuk wirausaha. Kalau memang dia mau jadi karyawan, ya kita harus siap mencetak siswa kita menjadi profesional di bidang perikanan. Kemudian yang ketiga, kalau memang ada kesempatan untuk meneruskan, kita harus mempersiapkan siswa kita untuk meneruskan sesuai dengan jalurnya di perikanan. Khususnya dalam hal ini adalah untuk jalur SNMPTN. Nah, ini yang menjadi keunggulan di SMK 2 di perikanannya ya. Setiap tahun kita meloloskan lebih dari 2 orang untuk SNMPTN. Nah, yang tahun ini yang angkatan 2020-2021 ini luar biasa sekali, ada 5. Ada 5 di 3 universitas yang elit termasuknya. Iya, 3 orang di Brawijaya, 1 orang di Airlangga, Surabaya, 1 orang di Universitas Diponegoro, Semarang. Nah, ini untuk Airlangga sama Diponegoro baru tahun ini tembus, sebelum-sebelumnya belum bisa. Ya, ini sebuah prestasi yang perlu dicatat. Kalau untuk yang berwirausaha mungkin bisa Kalau wirausaha sebetulnya sudah banyak sekali ya, meskipun tarafnya tidak sampai membuat PT atau gimana, tapi sebenarnya sudah banyak siswa kita yang wirausaha. Saya sebut satu nama aja yang kemarin ada Mujeng Fish Farm itu di Pucang Sewu, itu punyanya Radika Madina. Nah, itu juga salah satu siswa kita, alumni SMK 2, itu alumni tahun lalu. Nah, dia sekarang sudah menjadi apa ya istilahnya, pengepul benih juga, dia juga pembesar juga, jadi dia berani untuk menyetok beberapa warung gitu ya untuk konsumsi, ikan konsumsi, baik itu nila maupun lele. Itu salah satunya. Belum ada lagi beberapa nama-nama lainnya, mungkin saya udah lupa. Kadang-kadang ketemu di jalan, oh ya ini siswa saya dulu, dia sudah punya kolam dan sebagainya. Angga itu juga yang di Tulaan, itu dia punya 9 petak untuk lele. Itu lulusan sekarang ini, lulusan kemarin. Nah, mungkin bisa disebutkan juga beberapa alumni-alumni yang memang prestasinya sangat luar biasa dari itu. Iya, kalau tadi disebut yang kuliah sudah ya. Kemudian yang wirausaha sudah ada beberapa. Ada satu lagi prestasinya yang dengan ijazah SMK menjadi ASN. Wah, luar biasa sekali. Dengan ijazah SMK menjadi seorang PNS itu di kementerian. Enggak bain-bain istilahnya, tidak di tapi di kementerian ada. Itu lulusan 2018 atas nama Ririn Marliana, itu bisa menembus ke instansi pemerintahan itu satu. Jadi ya itu tadi sesuai dengan visi misi kita mempersiapkan siswa kita bagaimanapun juga kalau ada peluang siswa itu bakatnya wirausaha ya kita arahkan ke sana. Kalau bakatnya itu untuk nanti bekerja ya kita siapkan dia untuk menjadi pekerja yang profesional, baik itu di tambak maupun dimanapun di instansi negara kita siap untuk membina. Kemudian kalau memang siswa ini punya prestasi untuk meneruskan dan ada kesempatan untuk meneruskan, itu kita arahkan juga ke sana. Nah, ini yang kemarin yang di Undip dapat UKT 1 itu ya sangat murah. Kalau zaman sekarang SPP 500.000 itu kan murah sekali. Ya. Terus yang di Brawijaya itu juga UKT 2, yang level 2 cuma 1 juta per semester, kan sangat murah sekali. Jadi sudah sangat membantu dan bisa menjembatani siswa untuk meraih masa depannya. Wah, jadi luar biasa banget sahabat semuanya. Ya. Jadi jangan ragu untuk masuk jurusan agribisnis perikanan tawar ya. Mungkin untuk sahabat kerja atau teman-teman adik-adik semua yang masih penasaran, yang masih ragu, mungkin bisa lebih ditekankan lagi bahwa jurusan ini adalah jurusan yang sangat-sangat berpotensi, potensial. Ya, yang pasti begini, bahwa kebanyakan orang berpikir kenapa sih kalau mau mancing aja pakai belajar gitu kan. Yang kita pelajari bukan mancingnya, tapi yang kita pelajari bagaimana saintisnya, bagaimana keilmuan dari perikanan. Kita tidak hanya bicara tentang ikan kecil, gede, digoreng, selesai, tidak. Nah, kita bicara bagaimana ikan ini berkualitas, bagaimana ikan ini bergizi, bagaimana ikan ini layak makan, dan bagaimana kita mengolah ikan ini supaya nilainya ada. Gitu, nilainya ada. Jadi ikan ini tidak serta-merta dijual sekilo 20.000 selesai, tidak. Tapi bagaimana sekilo yang di pasaran 15.000, 20.000 jadi 30.000, jadi 40.000. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi bagaimana dunia perikanan ini kita kembangkan karena sangat dinamis.
sangat dinamis. Kalau kita bicara konsumsi saja juga tidak cukup, karena perkembangannya sekarang ada ikan hias, ya kan, itu juga lagi in sekali di Pacitan. Kemudian banyaklah, ada yang udang dan sebagainya, dan semua ini punya potensi perekonomian. Nah, itu yang utama, ya kan, itu yang dari kan ke depan semua orang pasti bekerja dan sebagainya, itu mau dapat income kan di situ. Nah, jadi itu yang kita tekankan ke siswa kita masuk di perikanan SMK 2. Outputnya adalah bagaimana siswa ini lulus dari sini siap untuk berincome apapun jalurnya. Wah, luar biasa sekali sahabat semuanya ya. Jadi Iya. jangan pernah ragu untuk masuk jurusan agribisnis perikanan air tawar. Oke, terima kasih untuk bincang-bincang pada hari ini. Iya, Semoga terima kasih bermanfaat. juga IJ. Dan untuk kalian semua yang Sukses, masih Mas. penasaran dengan jurusan-jurusan lain, jangan lupa untuk kontak-kontakan Olive ya di 117 FM dan juga di live streaming YouTube kita di @radio SMK Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.